Halo teman-teman, kali ini saya akan menceritakan alur cerita film Boarding House 2. Jika kalian penasaran dengan filmnya, mari kita putar videonya. Film ini dimulai dengan tokoh utama kita yang bernama John Hyuk. Dia ini adalah lulusan sarjana dan sekarang itu sedang fokus untuk ujian melamar pekerjaan. Kalau di Indonesia itu kayak CPNS lah. Nah, John Hyuk ini udah gagal tes 2 kali. Dan ini adalah kesempatan terakhirnya untuk melamar pekerjaan tersebut. Karena itu dia ini fokus banget mempelajari tes CPNS-nya. Tapi sayangnya penghuni kamar kos sebelah itu pekerjaannya ngencrot terus sama pacarnya. Dan rame banget gitu loh, kayak kucing kawin. Jadi John Hyuk ini merasa terganggu banget. Nah, akhirnya ayahnya menyarankan John Hyuk untuk pindah ke kosan lain, biar sekalian dia bisa belajar mandiri untuk bekerja part-time. Di sini John Hyuk memulai perjalanannya menuju ke barat untuk mencari kos-kosan laknat. Dan film pun dimulai. Akhirnya, setelah perjalanan yang jauh, panas dan melelahkan, John Hyuk pun tiba di kos-kosan yang dimaksud. Dan dia langsung dikagetkan dengan kemunculan salah satu penghuni kos yang bernama Del Rey. Dia ini bekerja sebagai suster di rumah sakit. John Hyuk pun dipersilakan masuk dan di sini kita diperkenalkan dengan ibu kos yang bernama Ahrang. Namanya Arang, tapi kulitnya putih yo. Gak cocok. Tapi dalamnya tetap hitam kok. Kaosnya woi. Susah kalau urusan sama orang-orang otak mesum kayak gini yo. Ibu kos ini sudah punya suami, tapi ia jarang pulang karena bekerja di luar kota. Di sini mereka terlihat bercengkrama, bersenda gurau, senggol-senggol nikmat, dan kemudian John Hyuk masuk ke dalam kamarnya karena dia ini kecapean yo, karena jalan kaki. Nah, dari sini John Hyuk bukannya tambah damai, tapi justru mendapat godaan yang lebih besar yo. Mulai dari Del Rey yang kerjaannya klokat-kloket kayak ular. Terus John Hyuk ini sering banget masuk ke dalam kamar mandi, tapi ternyata ibu kosnya lagi mandi, yang mengakibatkan antena bawahnya mendapatkan tegangan yang tinggi, sehingga dirinya harus sering-sering mengelusnya. Keesokan harinya, John Hyuk ini pergi ke tempat kerja part-time. Di sini ia bekerja di tempat bola sodok, biliar yo. Tapi di tempat kerja ini pun masih mendapat godaan yang cukup besar. Karena pemilik tempat ini yang bernama Kim suka banget pakai pakaian yang seksi sambil jentat-jentit. Loh kan, jadi pengen nyogok ya. Bahkan pernah suatu ketika, Kim ini pulang dari hangout dalam keadaan teler. Dan John Hyuk yang membantunya masuk ke dalam kamar, malah digoda dan akhirnya melakukan pemanasan. Tapi nggak jadi bercocok tanam yo. Karena di luar ada pelanggan yang manggil-manggil. Ya, penonton kecewa dong. Dan begitu John Hyuk pulang ke rumah, sekali lagi imannya dites dengan ibu kos dan Del Rey yang tertidur dengan posisi yang wow banget. Hingga terlihat ada yang nyempluk-nyempluk, hingga membuat John Hyuk penasaran. Tapi dia cuma bisa memandangnya. Keesokan harinya, pacar John Hyuk yang bernama Sun Ik datang ke kosannya dan John Hyuk berharap dia bakal dapat tiket perjalanan ke dalam goa. Tapi tiba-tiba muncul Del Rey yang menghancurkan momen tersebut. Dan sekali lagi rencana John Hyuk pun gagal. Dan ketika ia kembali dari mengantar pulang pacarnya, ia buru-buru masuk ke dalam kamar mandi. Tapi sekali lagi ia dikejutkan dengan ibu kos yang lagi mengobok-ngobok kantung ajaibnya. Nah, godaan demi godaan terus menerpa kehidupan John Hyuk di kosan ini. Dan di sini ia masih terlihat kuat menghadapinya. Sampai suatu ketika pas ia mau berangkat kerja, ia mendengar suara celepak-celepok dari kamar ibu kos.
John Hyuk tentunya penasaran dong, dan mencoba melihat sepercah cahaya dari kamar ibu kos. Dan ternyata suara tersebut berasal dari ibu kos dan suaminya yang sudah pulang dari luar kota yang sedang bercocok tanam. Nah, dari sinilah John Hyuk sudah tidak kuat lagi menahan tegangan antenanya. Dan begitu ia sampai di tempat kerja, terlihat Kim yang sendirian dan gak ada pelanggan sama sekali. Kemudian John Hyuk langsung menarik tangan Kim menuju ke dalam kamar, dan Kim pun langsung digenjot oleh John Hyuk. Akhirnya, keesokan harinya terlihat ibu kos yang sedang mengantar keberangkatan suaminya lagi keluar kota. Dan di sini ia memperkenalkan John Hyuk karena ia belum pernah ketemu. Malamnya mereka bertiga ini mengadakan acara pesta kecil-kecilan sambil makan odading dan minum minuman beras kentur. Sampai paginya, ibu kos yang sudah bangun duluan untuk pergi belanja dan John Hyuk yang juga udah bangun, tiba-tiba ia dikagetkan dengan Dalre yang masih belum bangun dan dengan posisi yang semlohe. Apa semlohe itu ya? Seksi lah. Yang akhirnya membuat John Hyuk memberanikan diri untuk menerjang tubuh Dalre dan mereka pun melakukan penggenjotan. Jadi John Hyuk ini udah mulai ganas. Malam pun tiba dan lagi hujan. Suasana mendukung, suami lagi gak ada. Akhirnya ibu kos ini pun mulai menggoda John Hyuk. Ya namanya kucing kalau diiming-iming ikan asin, yo dimakan lah. Yo enggak. Akhirnya John Hyuk pun berhasil menikmati bikang angetnya ibu kos. Mantap. Tapi tiba-tiba suaminya tadi pulang dari luar kota. Dia pun langsung menggedor-gedor pintu kamar istrinya. Dan di sini John Hyuk disuruh keluar lewat jendela yang membuatnya harus hujan-hujanan. Nah, karena kehujanan tadi malam, John Hyuk pun kemudian menjadi sakit. Kemudian dia dibawa ke rumah sakit yang kebetulan susternya itu adalah Dalre. Di sini ia disuntik. Dan sebagai gantinya, malamnya gantian John Hyuk yang menyuntik Dalre. Duh, jan enak uripe wong iki rek. Nah, dari sini kehidupan John Hyuk pun gak jauh-jauh dari pengencrotan. Pas dia ngencrot dengan ibu kos, dia bersembunyi dari Dalre. Dan ketika ngencrot dengan Dalre, dia bersembunyi dari ibu kos. Gitu aja terus. Sampai kemudian ayahnya yang sudah cukup berumur kemudian jatuh sakit yang membuat John Hyuk mau tidak mau harus keluar dari kosan tersebut. Karena dia harus balik lagi ke kosannya yang dulu biar lebih dekat ketika merawat ayahnya. Dan di keadaan mendesak ini, yaitu ayahnya yang sedang sakit dan juga kamar sebelah yang berisik banget karena ngencrot terus, John Hyuk tetap berusaha fokus mengikuti tes agar segera bisa diterima kerja. Dan usahanya tersebut membuahkan hasil. John Hyuk kini sudah diterima pekerja dan meskipun perjalanannya sebagai penggenjot cewek kos-kosan sudah berakhir, tapi kini dimulai babak baru di area lingkungan bekerja. Dan film ini pun berakhir. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton konten ini dan jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe agar saya terus semangat untuk membuat konten. Terima kasih.